Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United sekali lagi memberikan bukti bahwa mereka punya hobi melakukan comeback. Momen itu terjadi lagi tatkala Setan Merah menang atas Brighton di pekan ke-30 Premier League 2020-2021. Pada duel melawan Brighton, United sebenarnya lebih dulu berada dalam situasi tertekan. Sebab pada menit ke-13, Danny Welbeck sukses membobol gawang Dean Henderson. Brighton pun unggul dengan skor 1-0. Keunggulan Brighton tertahan hingga babak pertama usai. United punya banyak peluang, tetapi kesulitan mencetak gol penyemak kedudukan. Setan Merah baru mencetak gol pada menit ke-62 lewat aksi Marcus Rashford. Lalu disusul lagi oleh gol Mason Greenwood pada menit ke-83. United sukses melakukan comeback atas Brighton. Dikutip dari Skauka, United untuk menjadi tim yang pertama dengan mentalitas monster dalam hal comeback. Sebab mereka adalah tim paling banyak meraih poin dari situasi tertinggal. United mendapatkan 25 poin dari situasi tertinggal. Mereka unggul jauh dari Leicester City yang mendapatkan 16 poin. Hasil pemungutan suara yang dilakukan situs resmi Premier League mengumumkan kalau Bruno Fernandes layak dijadikan Man of the Match di laga Manchester United versus Brighton. Namun ex-Arsenal Ian Wright punya jawaban lain. Premier League dan Watford sepakat dengan gelar tersebut lebih dipantas disematkan kepada Bruno Fernandes yang menorehkan 1 assist. Kendati demikian, Ian Wright yang sekarang bekerja sebagai pandit punya nama lain yang dinobatkan sebagai Man of the Match. Pria berumur 57 tahun tersebut meyakini kalau Luke Shaw adalah penampilan terbaik di laga tersebut. Operan apik dari Luke Shaw yang bagi saya dengan mudah bisa dinobatkan sebagai Man of the Match buat Manchester United. Jadi pada akhirnya kualitas United bisa keluar, ungkap Wright dalam Man of the Day. Eric Bailly tak masuk ke dalam skuad Manchester United kontra Brighton and Hove Albion. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, Bailly absen karena terkonfirmasi positif COVID-19. Ole Gunnar Solskjaer mengkonfirmasi bahwa Eric Bailly harus menepi selama beberapa pekan karena terkonfirmasi positif COVID-19. Sang bek terpapar virus tersebut saat memperkuat timnas Pantai Gading saat jeda internasional bulan ini. Sayangnya, dia tidak akan bersama kami untuk sementara waktu, ujar Solskjaer. Setelah dia bergabung dengan timnas Pantai Gading, dia dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan hingga kini belum kembali ke sini, pungkasnya. Ole Gunnar Solskjaer sebelumnya juga mengkonfirmasi bahwa Anthony Martial kemungkinan besar absen membela MU sampai akhir musim. Pemain asal Prancis itu mengalami cedera lutut. Bos Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengakui Marcus Rashford cedera saat berduel lawan Brighton dan berharap sang penyerang bisa cepat pulih. Marcus Rashford menjadi starter saat MU menjamu Brighton di Old Trafford. Ia bermain di sayap kiri. Penampilan Rashford cukup oke. Ia berhasil mengemas 1 gol ke gawang Brighton. MU akhirnya berhasil menang 2-1 atas Brighton. 1 gol United lainnya dicetak oleh Mason Greenwood. Sayangnya di laga melawan Brighton ini, Marcus Rashford tidak bisa bermain penuh bagi Manchester United. Ia ditarik keluar pada menit ke-72 dan digantikan Daniel James. Saat berjalan di pinggir lapangan, Rashford terlihat berjalan dengan sedikit terpincang-pincang. Usai laga berakhir, Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa sang striker mengalami cedera. Ia tidak membeberkan cedera apa yang dialami oleh Rashford, namun ia berharap cederanya itu tidak serius. Ole Gunnar Solskjaer kemudian memuji aksi Marcus Rashford saat menjebol gawang Brighton. Saat itu ia melakukan eksekusi dengan sangat tenang di kotak penalti, meski berusaha diganggu oleh satu bek lawan. Rashford saat itu menuntaskan peluang yang didapatnya dari umpan Bruno Fernandes. Ole Gunnar Solskjaer pun memuji teknik penyelesaian akhir pemain 23 tahun itu tersebut. Cederanya Marcus Rashford ini tentu membuat Manchester United kekurangan amunisi di lini serang. Sebab sebelum duel melawan Brighton, Ole Gunnar Solskjaer juga mengungkapkan penyerang MU yang lain yakni Anthony Martial tumbang karena cedera pula.
Manchester United mendapatkan pukulan telak menjelang pekan-pekan krusial di sisa musim 2020-2021 ini. Ole Gunnar Solskjaer memastikan Anthony Martial menderita cedera parah. Martial diserang cedera ketika membela timnas Prancis di jeda internasional lalu. Awalnya saat itu cedera Martial dianggap cedera ringan, tidak terlalu buruk. Namun usai menjalani sejumlah tes, masalah cedera Martial ternyata lebih buruk dari yang diduga. Cedera ini bahkan mungkin mengancam peluang Martial untuk bermain di Euro 2020 musim panas nanti. Anthony Martial tetaplah salah satu pemain terpenting untuk MU di era Ole Gunnar Solskjaer saat ini. Karena itulah Ole Gunnar Solskjaer merasa cedera Martial benar-benar merugikan. Terlebih jika dipastikan tidak akan bermain lagi di sisa musim 2020-2021. Ex-gelandang Tottenham Hotspur Rafael van der Vaart menyarankan pada Harry Kane agar lebih memilih bergabung Manchester United ketimbang Real Madrid jika ia cabut dari Tottenham Hotspur. Saat ini belum jelas bagaimana dengan nasib Harry Kane, apakah akan bertahan di Tottenham atau tidak. Dan jika memang ia kemudian ingin cabut dari Spurs, Rafael van der Vaart menyarankan kepada Harry Kane untuk lebih memilih Manchester United ketimbang Real Madrid. Sebab ada kemungkinan ia gagal bersinar di Spanyol. Legenda Manchester United Roy Keane juga angkat bicara soal masa depan Harry Kane. Ia menyarankan sang striker agar cabut dari Tottenham Hotspur agar bisa meraih banyak trofi juara. Harry Kane sendiri tidak menutup pintu untuk pindah ke Real Madrid atau Manchester United sebab ia sudah mengisyaratkan siap cabut dari Tottenham Hotspur jika klub itu tak kunjung membantunya meraih trofi juara. Peluang Manchester United mendapatkan gelandang Juventus Adrien Rabiot mulai mengecil. Pasalnya rivalnya di ajang Premier League Chelsea dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasanya musim depan. Ketertarikan Chelsea terhadap gelandang berdarah Prancis itu diumbar oleh Tutomer Satowem. Sang pelatih Thomas Tuchel diketahui ingin membenahi lini tengahnya meski telah diperkuat banyak gelandang hebat saat ini. Kans Rabiot meninggalkan Juventus terbilang cukup besar. Dalam beberapa kesempatan Andrea Pirlo selaku pelatih lebih sering mendudukannya di bangku cadangan ketimbang memainkannya bersama Cristiano Ronaldo de Kakak. Bahkan ketika Juventus berhadapan dengan Torino dalam laga lanjutan Serie A akhir pekan kemarin, Rabiot hanya menyaksikan jalannya pertandingan dari bangku cadangan. Ia baru dimainkan ketika permainan tinggal menyisakan 4 menit saja. Metode pertukaran pemain dengan melibatkan Donny van de Beek dirasa bakal menguntungkan buat Juventus. Dengan demikian, tim berjuluk Bianconeri tersebut tak perlu repot-repot mencari sosok pengganti Rabiot di musim panas nanti. Mereka pun sudah cukup familiar dengan konsep pertukaran pemain. Pada musim panas tahun lalu, mereka melakukannya bersama Barcelona yang melibatkan Miralem Pjanic dan Arthur Melo. Selain itu, pindah ke Juventus diyakini bakal menguntungkan buat Van de Beek. Pemain berusia 23 tahun itu akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt, yang direkrut Juventus pada tahun 2019 lalu. Manchester United nampaknya sudah siap membiarkan David De Gea pergi pada akhir musim panas ini. Bahkan kabarnya raksasa Inggris tersebut sudah menetapkan harga buat kiper berdarah Spanyol tersebut. Seperti yang sudah diketahui, David De Gea harus absen karena harus menemani sang istri melakukan prosesi lahiran di Spanyol. Ole Gunnar Solskjaer pun mau tak mau mempercayakan posisinya kepada Dean Henderson. Ternyata penampilannya cukup gemilang. Dean Henderson mampu mencatatkan 4 clean sheet dalam 6 penampilan selama David De Gea absen. Ia bahkan mampu mempertahankan posisinya walaupun David De Gea sudah kembali bergabung dengan skuad. Ini menjadi indikasi kalau Manchester United sudah siap membiarkan David De Gea pindah ke klub lain pada musim depan. Isunya semakin menguat setelah beredar kabar kalau manajemen klub telah menetapkan harga buat sang pemain. Harganya pun jauh dari kata mahal. Seperti yang dilaporkan oleh Mirror, Manchester United bersedia membiarkan David De Gea pergi dengan nominal transfer sebesar 50 juta pound sterling saja. Namun, sepertinya harga tersebut masih bisa dipangkas jauh lebih murah lagi. Sebab menurut laporan itu juga diketahui bahwa klub yang meminati De Gea merasa keberatan dengan angka itu masih terlalu tinggi di era pandemi seperti sekarang.
Belum lagi dengan mempertimbangkan gaji De Gea yang cukup tinggi. Menurut beberapa informasi, David De Gea mendapatkan bayaran senilai 350.000 pound sterling per pekan dalam perjanjian kontrak yang berlaku sampai tahun 2023 mendatang. Konsekuensinya, Manchester United harus memberikan subsidi kepada sang pemain untuk melepasnya ke klub lain, entah dengan membayar sebagian gajinya atau memberikan imbalan untuk pria berumur 30 tahun tersebut. Sebuah target dicanangkan oleh Gunnar Solskjaer bagi Manchester United. Ia ingin timnya minimal mengamankan posisi runner-up EPL di akhir musim nanti. Ole Gunnar Solskjaer tahu bahwa kans Manchester United untuk menggusur Manchester City di peringkat pertama cukup kecil. Jadi ia berharap timnya bisa mempertahankan posisi sebagai runner-up di akhir musim nanti. Saat ini Manchester United tertinggal 14 poin dari Manchester City di peringkat pertama. Namun MU punya satu pertandingan lebih banyak daripada sang tetangga. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengaku kurang senang melihat timnya comeback melawan Brighton pada dini hari kemarin. Ia menyebut MU seharusnya tidak kebobolan terlebih dahulu di laga ini. Bruno Fernandes menilai bahwa kebobolan lebih dulu itu memberikan situasi yang sulit bagi MU. Ia menilai timnya harus bekerja ekstra keras untuk menyamakan kedudukan dan juga membalikan keadaan. Bruno Fernandes sendiri tidak mau terlalu menyalahkan barisan pertahanannya atas kebobolan itu. Bruno Fernandes juga menegaskan bahwa yang terpenting timnya bisa menang di laga ini dan ia puas timnya bisa mengamankan 3 poin. Manchester United akan mempersiapkan diri untuk pertandingan Liga Eropa. Mereka akan bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Granada di tengah pekan ini. Para peminat Erling Braut Haaland di musim panas nanti harus siap keluar uang ekstra karena sang agen kabarnya meminta komisi dengan nilai yang sangat besar untuk transfer itu. Menurut laporan tersebut, Mino Raiola meminta komisi yang sangat besar sebagai pelicin transfer Haaland. Ia kabarnya meminta komisi sebesar 20 juta euro untuk pelicin transfer Haaland atau sekitar 341 miliar rupiah. Ia menilai komisi sebesar ini wajar karena Haaland adalah salah satu pemain muda terbaik dunia dan untuk membawanya keluar dari Borussia Dortmund butuh usaha ekstra. Klub-klub peminat Haaland harus menyiapkan komisi total sebesar 40 juta euro untuk transfer Haaland. Ini dikarenakan bukan hanya Raiola yang meminta komisi dari transfer Haaland, melainkan sang ayah Erling Haaland juga meminta komisi untuk transfer sang striker. Haaland senior juga dikabarkan meminta besaran komisi yang sama seperti Raiola, sehingga transfer sang striker bakal memakan dana yang sangat besar. Beban keuangan klub menjadi semakin besar karena mahar transfer Haaland sendiri sangat besar. Sang striker kabarnya hanya akan dilepas di angka 180 juta euro di musim panas nanti.